Bapak dan Ibu sekalian, berkah dalam. Di acara pagi hari ini ada dua. Yang pertama tentu untuk mohon berkat penggunaan kolumbarium ini ke depannya, karena hari Jumat kemarin sudah dimulai. Untuk abu itu sudah ada satu, garwanya Mas Widi. Silahkan berdiri Mas Widi, memperkenalkan. Oke. Nah, mudah-mudahan nanti berikutnya akan mengikuti abu-abu yang lain. Itu. Kemudian yang kedua di sebelah kanan nomor 56 itu orang tua saya, Bapak Ibu. Jadi satu, karena kemarin tulangnya tinggal sedikit, kami gabungkan jadi satu. Yang 57 itu masih kosong, jadi nanti bisa digunakan oleh yang lainnya. 57. Jadi itu yang Paskah bersama, karena bagi Sinukarto itu acara Paskah dan Natal itu adalah acara rutin. Jadi kalau dulu masih nomaden, pindah-pindah ya ke Wisma Sang Penebus, jadi tempatnya Pak Sarjono, ya di Pakem, di mana saja itu yang dulu. Sekarang kita sudah punya tempat yang permanen di sini. Nah, kita akan menggunakan kolumbarium ini sekaligus berdoa bagi para arwah, baik yang disemayamkan di sini maupun yang ada di sekitar ini dan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Itu dua ujub itu khususnya untuk misa pada pagi hari ini. Nah, misa akan dipimpin oleh Rom. Kita sebagai para relawan. Jadi di sini semuanya relawan Mas Budi. Jadi relawan semuanya. Tidak ada yang berbayar di sini. Jadi ini ada kur suara kumnya, suara bagus, suara emasnya sudah tidak kamu bayar. Dengan sukarela menawarkan diri ya sudah, gitu ya. Apalagi sama Malik nggak pernah dapat stipendium. Jadi kalau ada kolektor ya untuk pengembangan pemeliharaan di sini. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka.
Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas pun bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab kepadanya, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih. Dengan semakin banyak umat yang bersedia menjadi donatur, kami mohon. Ya Kristus, gerakkanlah saudara-saudari kami untuk memindahkan ke dalam kolumbarium kerangka yang sudah lama dimakamkan. Kami mohon. Ya Kristus, ingatkanlah saudara-saudari kami yang akan memindahkan abu jenazah ke kolumbarium agar secepatnya dapat dilaksanakan. Kami mohon. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang oleh para tukang, tetapi terpilih menjadi batu sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu hidup dalam membangun masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Kami mohon. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan tetap tinggal bersama dengan kami. Tuntutlah kami kepada Bapa dalam iman, harapan, dan kegembiraan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Yang bangkit mulia dengan
Haleluya.